Halo anak-anak Miss Rina semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya tetap sehat, tetap ceria, dan tetap selalu bersiap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Ya nak, jangan lupa sebelum belajar untuk berdoa terlebih dahulu di tempat masing-masing dan dipersiapkan segala buku-buku dan alat tulisnya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dari tema 1, subtema 3, pembelajaran keempat dan kelima. Jangan dipercepat videonya anak-anak. Oke, selamat belajar dan selamat menonton video pembelajarannya. Lakukan yang terbaik. Salam sehat untuk kita semua. Semangat, Tuhan memberkati. Oke nak, diperhatikan bukunya dan dimengerti ya. Kamu sudah mempelajari pertumbuhan hewan. Kamu juga sudah mempelajari perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Setiap tahapan perkembangbiakan hewan juga berbeda-beda. Nah, sekarang kamu amati gambar di bawah ini. Ada gambar telur ayam, anak ayam, dan induk ayam. Itu adalah sebuah perkembangbiakan pada ayam. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan pada kupu-kupu. Kamu bisa perhatikan gambar berikut ini. Gambar di atas menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya dapat berkembang menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Semua makhluk hidup memiliki daur hidup. Betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Nah, sekarang kita mempelajari bagaimana itu tadi daur hidup pada kupu-kupu yang dimulai dari telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Ya nak. Nah, anak-anak Miss Rina semuanya harus tahu dari mana atau bagaimana daur hidup pada kupu-kupu yang kamu sukai. Kupu-kupu tentu terlihat cantik kan nak? Iya. Yang pertama sekali tadi daur hidup kupu-kupu itu dimulai dari telur. Telurnya akan berubah menjadi kupu-kupu dan menetas menjadi ulat. Lalu ulat tersebut akan memakan daun-daunan sehingga tubuhnya dapat bertumbuh menjadi besar. Dan ulat dapat mencari tempat untuk berdiam diri dan berubah menjadi membentuk kepompong. Setelah itulah tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu yang cantik dan indah yang memiliki banyak warna. Itulah dia daur hidup pada kupu-kupu, dipahami ya. Untuk seterusnya nanti kamu kerjakan secara mandiri ya nak ya. Sekarang tuliskanlah 2 pertanyaan berdasarkan gambar kupu-kupu berikut ini. Contohnya yang pertama, apakah kupu-kupu memiliki sayap? Yang kedua, mengapa kupu-kupu itu begitu indah? Ini contoh untuk membuat pertanyaan berdasarkan. Lalu, coba kamu perhatikan gambar di samping. Tuliskan 2 pertanyaan berdasarkan gambar kupu-kupu di samping. Yang pertama contohnya, apakah kupu-kupu memiliki sayap? Yang kedua, mengapa kupu-kupu itu begitu indah? Nah, tentu kamu tahu jawabannya kan nak? Itulah dia tadi ya. Ada banyak jenis kupu-kupu yang dapat kita temui di sekitar kita. Ukuran kupu-kupu ada yang besar dan ada yang kecil dengan bermacam-macam warna dan motif. Mari mencoba menirukan gerak sesuai tahapan daur hidup kupu-kupu. Ini besok akan kita coba untuk menirukan gerak kupu-kupu ya. Kita lanjut sekarang coba dibuka bukunya dari tema 1, subtema 3 pada pembelajaran yang kelima, yaitu pertumbuhan hewan.
Tadi kita sudah belajar tentang pertumbuhan atau daur hidup pada kupu-kupu. Ya, dimulai dari telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Sekarang kita akan belajar tentang daur hidup pada katak. Pernahkah kamu melihat katak, nak? Ayo, siapa yang pernah melihat katak? Bagaimana daur hidup pada katak? Nah, daur hidup pada katak, nak, pertama sekali dimulai dari telur. Lalu berubah menjadi beruduh, dan beruduh akan berubah menjadi katak muda, dan katak muda akan berubah menjadi katak dewasa. Nah, supaya kamu lebih paham, disimak video kita ini ya nak ya. Daur hidup pada katak tadi dimulai dari telur. Ya, bisa kamu lihat telurnya begitu banyak pada katak. Dan telur itu dapat berubah menjadi berudu, dan berudunya nak, ada yang berudu tanpa kaki dan kemudian akan berkembang menjadi berudu dengan kaki. Setelah itu akan berubah menjadi katak muda dengan ekor dan akan berkembang menjadi katak dewasa tanpa ekor. Nah, demikian tadi nak daur hidup pada katak. Sekarang coba kalian tuliskan daur hidup katak di buku tulismu ya. Menurut anak-anak Miss Rina, tahapan daur hidup katak yang mana yang paling penting? Ayo, siapa yang bisa mengisi nak menjawabnya? Iya, harus bisa dijawab ya nak ya. Tentu ada yang berani dan ada yang tidak berani. Keberanian yang berbeda-beda. Maka keberanian yang berbeda-beda tadi, mari saling menghormati dan menghargai ya, supaya tercipta hidup rukun. Seperti tadi, jangan karena kawannya takut pada katak jadi ditakut-takut. Memiliki keberanian yang berbeda-beda. Contohnya ada yang berani pegang katak, ada yang berani pegang ayam, pegang kupu-kupu. Ya, tentu walaupun kita berbeda-beda memiliki keberanian, tetap mari saling menghormati dan menghargai. Jika kita saling menghormati dan menghargai, maka terciptalah kerukunan. Tidak boleh seperti pada gambar tadi ya nak ya. Maka apa persamaan katak dengan kupu-kupu nak? Iya, benar sekali, sama-sama dimulai dari bertelur. Di sini ada gambar penyu. Ya, penyu itu juga dapat bertelur. Bagaimana cara kita untuk melindungi penyu? Iya, cara kita untuk melindungi penyu yaitu dengan membuat penangkaran penyu. Paham ya anak-anak? Oke, demikian materi pelajaran kita untuk pagi hari ini. Nanti tugasnya akan dikirimkan. Selamat belajar dan sampai jumpa di video pembelajaran yang kedua.